Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa dan mahasiswi FKIP UMK Program Studi PGSD semester 5. Saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan PLP 1. PLP 1 merupakan observasi lingkungan dan sekolah. Tim kami beranggotakan 5 orang. Selamat menyaksikan. Ya, sekarang kita sudah sampai di SDN Jati Makmur 2. Kita di sini akan melakukan observasi lingkungan sekolah, di mana observasi lingkungan sekolah ini adalah kegiatan PLP 1 untuk mahasiswa UHAMKA. Jadi, selanjutnya kita akan melihat bagaimana suasana atau kegiatan sekitar di SDN Jati Makmur 2. Karakteristik yang ada di SDN Jati Makmur 2 tentunya kita berarah ke visi dan misi untuk anak-anak, berharap keluar dari sini menjadi anak-anak yang cerdas, kemudian berakhlak mulia ya, sikap, karena fundamen untuk yang pertama itu adalah akhlak ya, akhlak untuk sikap, itu baru nanti pengetahuan dan juga keterampilan. Persiapan yang dipersiapkan oleh sekolah diantaranya mungkin pertama membina ke guru-gurunya ya, bagaimana untuk ke anak-anak supaya anak-anak itu menjadi pertama akhlaknya, budi pekertinya, sopan santunnya ya, itu harus merupakan pembiasaan. Kemudian faktor yang utama mungkin dari orang tua, karena keluarga itu adalah sekolah yang pertama dan utama gitu, yang ada di rumah ya. Kemudian di sekolah mungkin Bapak Ibu tidak hanya mengajarkan pengetahuan saja, tentunya bagaimana anak itu setelah sekolah dari sini itu mempunyai sikap yang baik, bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian baru mungkin pengetahuan. Tentunya untuk anak SD ya, menurut kurikulum itu 60% itu bagaimana bisa merubah sikap ataupun akhlak daripada anak itu, baru pengetahuan. Sedikit ada mungkin ya dari tatanan tata tertib sekolah. Jadi sudah ada di sekolah, tetapi supaya lebih baik lagi untuk membangun guru yang berkualitas dan anak yang cerdas gitu ya. Tentunya dengan membuat tata tertib yang ditambahkan dari yang sudah ada, yang sudah bagus, ditambahkan lagi supaya lebih bagus lagi. Jadi seperti itu. Nah, Ibu melihat dulu yang sudah ada dulu. Mungkin kedepannya kalau misalnya
perlu dirubah, nanti akan mengadakan perubahan. Sementara ini aman, kondusif, guru-guru kompak ya, kerjasama yang baik ya di antara tim. Jadi saya membuat tim, apakah itu untuk mengelola keuangan, itu kan harus satu tim ya, di antaranya sama kepala sekolah, kemudian bendahara, operator ya yang mengaktifkan IT gitu ya, itu harus dan juga sama komite ya. Jadi itu harus kerjasama yang baik, bersinergi yang baik supaya sekolah ini maju, berkembang baik dari segi fisik sekolahnya, prestasi anak-anaknya. Melihat kelasnya sedikit agak kumuh, diadakan pengecetan gitu ya, kemudian kamar mandinya kurang rapih, dirapihkan. Jadi sedikit banyak dari visi dan misi itu juga dikembangkan. Karena tidak bertatap muka secara keseluruhan ya guru itu, karena harus ada WFH, WFO gitu ya. Jadi dengan dibuatkan tiket ya. Jadi tentunya kadang-kadang dengan menggunakan Zoom ya, Zoom meeting gitu ya, karena tidak mungkin, apalagi lagi pandeminya puncaknya, kita tidak boleh bertatap muka. Jadi tentunya kegiatan harus berjalan dengan baik ya, harus berjalan terus. Dari dengan adanya Zoom meeting, maka kegiatan di sekolah itu akan bisa dilaksanakan juga. Jadi untuk sementara supervisi yang dilaksanakan karena kemarin lagi pandemi, jadi dengan cara PJJ ya. Jadi ada 2 supervisi yang dilaksanakan di sekolah, diantaranya ada supervisi KBM ya, yaitu kita langsung bagaimana cara mengajar guru, dan juga supervisi manajerial. Supervisi manajerial itu terdiri dari memeriksa administrasi guru seperti RBP, kemudian silabusnya, kemudian daftar nilai, daftar kelas gitu ya, notulen, silabusnya dan lain-lainnya. Jadi itu diadakan dalam 1 semester ada 2 kali, jadi 1 supervisi manajerial dan 1 supervisi kelas. Setahun ada 4 kali. Itu minimal ya. Pertama mungkin peraturan hampir sama ya dari tiap-tiap sekolah ya, disiplin pakaian, disiplin waktu gitu kan gitu ya. Tentunya ditambahkan dengan aspek budaya yang ada di sekitar kita gitu ya, seperti dengan adanya pembiasaan kepada anak-anak gitu ya. Salah satu contoh hal kecil aja, apabila kita meminjamkan sesuatu berarti kan mengucapkan terima kasih dari hal kecil itu ya, ataupun kita berbuat salah kita minta maaf gitu, tapi itu tidak secara tertulis gitu ya. Jadi mungkin dengan cara disampaikan oleh guru ke anak-anak gitu ya, anak-anak. Jadi pokoknya ibu menekankan ke guru-guru apabila misalnya pembelajaran itu tidak harus langsung ke materi gitu ya. Jadi ada pembukaan dulu gitu ya, seperti supaya anak-anak untuk membangkitkan semangat belajar anak seperti apa gitu ya. Pertama itu kan penampilan dari luarnya dulu ya, tampilannya luar baru bedanya. Salah satu contoh misalnya guru ya, kan pertama supaya menarik anak-anak itu dengan berpakaian rapi ya, mungkin kerudung yang rapi, ataupun kalau bapak-bapak rambutnya yang rapi. Itu penampilan yang pertama dan utama. Baru mungkin setelah itu bagaimana teknik ataupun cara mengajar yang baik ke anak-anak ya, supaya ilmunya itu tersampaikan ke anak-anak ya. Jadi sebagai guru itu bukan harus pintar, tetapi harus cerdas ya. Bagaimana mengelola di dalam kelas itu supaya pembelajaran itu pakem, pembelajaran aktif, kreatif, inovatif ya, edukatif dan menyenangkan. Sedikit perbedaan ya di kegiatan seremonial formalitas ya antara daring dengan luring ya. Kalau daring mungkin tidak semaksimal pada waktu luring gitu ya. Kalau luring mungkin kan ada siswanya, ada gurunya, ada anaknya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan sekolah itu bisa terlaksana dengan sebelum pandemi. Semuanya ada ya, baik ekstrakurikuler, kokurikuler maupun kurikuler ya. Tetapi di masa pandemi ini untuk kurikuler tetap pembelajaran ya dengan Zoom meeting maupun dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Ekstrakurikuler sementara ini vakum ya, karena tidak harus
harus tidak boleh bertatap muka gitu. Jadi sementara vakum, baik untuk olahraganya, kemudian untuk seninya, kemudian untuk pramukanya. Jadi sementara ini belum dilaksanakan ya. Insya Allah kalau sudah mulai tatap muka, pelaksanaan ekstrakurikuler mungkin akan dikembangkan lagi ya, seperti itu. Pembiasaan ataupun kebiasaan positif, salah satu contoh disiplin waktu ya, disiplin waktu, masuk tidak boleh terlambat seperti itu ya. Dan juga untuk tenaga pendidiknya tadi seperti disiplin waktu untuk ke sekolah ya. Kemudian juga disiplin berpakaian, ibu udah mulai kalau pakai hari ini pakaiannya ini, jadi nggak bebas gitu ya. Itu kan mencerminkan bahwa sekolah itu itu disiplin pakaiannya, disiplin waktunya ya, waktu. Kemudian juga etikanya gitu ya. Tugas saya di sini adalah yang pertama mengabsen siswa yang akan masuk ke kelas dalam pembelajaran PTS tatap muka. Jadi sebelum anak mulai masuk ke ruang kelas, di pintu gerbang itu ada alat yang bernama termogan. Alat ini yang fungsinya untuk mengecek suhu. Apakah situasi pada saat hari ini suhu anak tersebut di bawah normal atau tidak, karena suhu yang diperbolehkan yaitu kisaran 36 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Jadi nanti apabila siswa suhunya mencapai 36,9 itu dipersilakan masuk. Apabila nanti suhunya kisaran 37 ke atas, kemungkinan anak ini bermasalah dan tidak diperkenankan masuk. Sekian kegiatan PLP 1 di SDN Jati Makmur 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk Like, Komen. and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.